Ini tiba saatnya kami akan bersorak-sorai meninggal nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap puji-pujian dari kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kita mau sama-sama bersorak-sorai di dalam Tuhan. Datanglah Bapaknya dengan hati bersyukur. Engkau Tuhan yang sempurna dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap rencana-Mu di dalam-Mu Tuhan. Kami ada saat ini adalah bukti kebesaran-Mu.
surga, kami mengucap syukur saat ini ya Tuhan, Engkau telah memberi kepada kami kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Semuanya karena kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang Tuhan limpah-limpahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami sudah memuji-muji nama-Mu, menyembah nama-Mu, karena kami tahu hanya Engkau saja yang layak kami agungkan dan kami tinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beri kepada kami hati yang taat, hati yang setia, hati yang merindukan akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu lebih indah daripada emas permata dan lebih manis daripada madu tetesan. Firman-Mu memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengertian, dan firman-Mu menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, amin. Salam. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah minggu hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah berbicara banyak tentang bagaimana bangsa-bangsa itu ada di hati Allah, kita akan lanjutkan Bapak Saudara. Hari ini firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus itu bagi bangsa-bangsa. Kita harus menceritakan, kita harus memberitakan, kita harus menyampaikan kemuliaan Allah kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan membaca Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ketiga. Kitab Mazmur pasal 96 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan hari ini. Mazmur pasal 96 ayat yang ketiga.
ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Amin. Diberkatilah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, masih ingatkah kita ini perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga, yaitu supaya murid-muridnya memberitakan Injil. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya memberitakan Injil. Sampai 5 kali perintah itu disampaikan kepada mereka. Perintah ini sangat penting dan harus dilakukan oleh murid-muridnya. Mengapa perintah ini sangat penting? Karena perintah penginjilan itu adalah perintah yang disebut dengan amanat agung, perintah yang terbesar, perintah yang agung, amanat agung, mandat agung, perintah besar, perintah yang mulia. Maka perintah ini harus dilakukan, itu memberitakan Injil. Jika kita berdoa bagi bangsa-bangsa, kita ini telah melakukan sedikit minimal perintah agung dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab tujuan Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi kita ini kaya, bukan untuk menjadi kita ini makmur, bukan untuk menjadi kita ini sukses, bukan kita ini dijadikan orang yang memiliki jabatan tinggi atau mempunyai status sosial yang tinggi. Tetapi Tuhan memanggil kita supaya kita ini setia, taat, melakukan perintah-perintahnya. Maka kalau kita ini sebagai orang percaya, hidup bahagia, hidup sukses, hidup kaya, hidup dengan popularitas, kita ini sukacita, ini merupakan akibat karena kita ini setia, kita ini taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Akibat kita ini setia, Tuhan itu memberkati dengan kemakmuran. Akibat kita ini setia, taat kepada Tuhan, Tuhan menjadikan kita ini sukses. Akibat kita ini setia, kita ini taat melakukan firman-Nya, kita ini mendapatkan kedamaian, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberhasilan. Ini yang disediakan. Ini merupakan akibat, bukan tujuan kita. Tujuan Allah memanggil kita supaya kita ini setia dan taat kepada firman-Nya. Tujuan Allah memanggil kita supaya kita ini melakukan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya melakukan perintahnya, yaitu memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang salah. Mereka memiliki anggapan kita ini mencari kebahagiaan, mencari kesuksesan, mencari keberhasilan, mencari kedamaian, mencari sukacita, mencari popularitas. Tetapi saudara, Tuhan memanggil kita, tujuannya supaya kita ini menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Perintah untuk memberitakan kabar sukacita, perintah untuk menyampaikan keselamatan kepada bangsa-bangsa sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel sebagai umat-Nya. Maka umat Israel memiliki tugas yang sangat penting, yaitu memberitakan kesukaan, memberitakan Injil, memberitakan kedamaian yang berasal dari Tuhan. Tetapi bangsa Israel itu tidak taat. Bangsa Israel itu tegar tengkuk sehingga perintah itu dilupakan. Maka tugas ini diberikan kepada orang-orang di luar Israel.
yaitu umat Kristen kita sekarang ini. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan menyampaikan dua hal di dalam ayat ini, saudara. Yang pertama, ceritakanlah kemuliaan kepada bangsa-bangsa. Itu di dalam Mazmur pasal 96 ayat yang ketiga. Ceritakanlah kemuliaan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Mengapa kita ini harus menceritakan kemuliaan Tuhan kepada bangsa-bangsa? Bapak Ibu saudara sekalian, sebab sekarang ini banyak orang yang menceritakan kemuliaan dirinya, keberhasilan dirinya, keluarganya, kesuksesan anaknya, menceritakan hal-hal yang sifatnya duniawi, menceritakan rumahnya yang baik, yang bagus, mobilnya yang mahal, gelarnya yang panjang. Ini yang diceritakan manusia kepada yang lain. Ini adalah kemuliaan duniawi. Kemuliaan menurut duniawi adalah segala sesuatu yang bersifat materi, segala sesuatu yang bisa membangkitkan kekaguman manusia lain. Kalau orang menceritakan secara materi apa yang dimilikinya bersifat duniawi, bersifat bendawi, seperti rumah, kendaraan, perhiasan, pakaian, gelar, pangkat, kedudukan dan kekuasaan, dan lain sebagainya. Ini yang sering diceritakan seseorang kepada yang lain. Bukan menceritakan kemuliaan Tuhan. Bukan menyampaikan kemuliaan Tuhan kepada yang lain. Semua ini dipandang semua ini dipandang memberi nilai atau kemuliaan kepada seseorang. Karena mobilnya yang baik, maka orang ini memiliki nilai plus. Rumahnya yang bagus, bertingkat, rumahnya besar, menambah nilai. Seseorang itu menjadi plus, orang lain menjadi kagum. Orang yang memiliki banyak uang menambah nilai orang itu menjadi plus, dan orang itu dikagumi dan sebagainya. Itu kemuliaan duniawi, kemuliaan bendawi, kemuliaan jasmani. Tetapi perintah Tuhan mengatakan, ceritakanlah kemuliaan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita diperintahkan untuk memberitakan, menceritakan, menyampaikan, mengumumkan, memproklamasikan, menginformasikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia, Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang membebaskan kita dari dosa, Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan, Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat menolong kita. Ini yang harus kita ceritakan. Bukan hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi kemuliaan Tuhan itu yang kita ceritakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata muliakanlah itu berasal dari kata mulia, yang berarti bernilai tinggi, mempunyai arti agung, mempunyai luhur, mempunyai arti elok. Di dalam bahasa Ibrani, saudara, kata ini diterjemahkan dari kata kapot. Kata kapot artinya sesuatu yang memiliki bobot atau memiliki nilai yang tinggi. Jadi kemuliaan Allah itu berarti sesuatu yang memiliki nilai tinggi, yang mempunyai bobot berat, memiliki bobot yang besar untuk disampaikan, memiliki bobot yang penting untuk dimuliakan, disampaikan, diproklamasikan, diinformasikan. Itu kemuliaan
Tuhan. Dan istilah ini sering dikatakan di dalam Mazmur pasal 96 ayat 3, ayat 7, ayat 8. Coba kalau kita melihat kata ini diulang di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ayat 5 mengatakan, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ayat 6. Keagungan dan semara ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Ayat 7. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Dan ayat yang ke-8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 5 sampai ayat 8 merupakan satu perintah supaya suku-suku bangsa itu memuliakan dan membawa persembahan kepada Tuhan, masuk dalam pelataran Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana bangsa-bangsa ini bisa masuk dalam pelataran Tuhan? Bagaimana suku-suku bangsa ini datang kepada Tuhan kalau tidak ada orang yang memberitakan, kalau tidak ada orang yang membawa mereka ini mengenal Tuhan? Kemuliaan Allah ini harus kita ceritakan kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Tuhan itu apa saja? Nama Tuhan itu mulia. Ini yang kita sampaikan kepada orang lain. Nama Tuhan itu yang kita ceritakan kepada bangsa-bangsa. Namanya Tuhan itu mulia. Nama Yahweh, nama Tuhan, nama Allah itu yang kita sampaikan, kita proklamasikan, kita informasikan, kita perdengarkan kepada bangsa-bangsa. Karena nama itu adalah nama yang kekal, nama itu adalah nama yang kudus, nama itu adalah nama yang ajaib, nama itu adalah nama yang berkuasa, nama itu adalah nama yang berotoritas, nama itu adalah nama yang manis, nama itu nama yang menghibur. Tidak ada nama yang terindah kecuali nama Yahweh. Tidak ada nama yang terindah adalah nama Tuhan. Tidak ada nama yang berkuasa kecuali nama Tuhan. Tidak ada nama yang termulia kecuali nama Tuhan. Ini yang harus kita sampaikan. Ini yang harus kita ceritakan kepada semua orang. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpujilah sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Namanya dahsyat. Ini yang harus kita ceritakan. Ini yang harus kita sampaikan kepada semua bangsa. Kemudian kemuliaan yang berikutnya yang kita sampaikan adalah sifat Allah. Sifat Allah itu adalah kasih. Kasihnya kita beritakan, kekudusannya kita ceritakan, kebaikannya kita ceritakan, kemuliaannya kita sampaikan, keagungannya kita informasikan, keajaibannya kita beritakan, pertolongannya kita sampaikan, kesuciannya kita sampaikan, kemurahannya kita ceritakan, sayangnya, kasih sayangnya kita sampaikan, kelemah lembutannya kita sampaikan kepada bangsa-bangsa. Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang baik, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang suci, Allah yang menyediakan pertolongan bagi siapa saja yang memintanya, Allah yang penuh dengan kasih sayang, Allah yang murah hati, Allah yang lemah lembut, Allah yang peduli. Sifat-sifat Allah yang begitu indah ini kita sampaikan. Ini kemuliaan Tuhan yang harus kita ceritakan. Kemuliaan juga menunjukkan kehadiran Tuhan. Allah itu hadir bersama-sama dengan kita. Allah itu menuntun kita. Allah itu menyertai kita. Allah itu bersama-sama dengan kita.
Tuhan itu hadir bersama-sama dengan umatnya. Ini juga kita sampaikan, kita ceritakan, kita informasikan. Karena ini adalah Shekinah Glory. Para nabi menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah itu menyertai mereka, bahwa Allah itu bersama-sama dengan mereka, Allah itu ada di tengah-tengah mereka, dan ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan, mereka dipimpin Tuhan, mereka dilawat oleh Tuhan, mereka bersama-sama dengan Tuhan, mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka mengalami sukacita, mereka mengalami kedamaian, mereka mengalami penghiburan, mereka mengalami kelegaan, mereka mengalami sukacita terbesar di dalam hidupnya, karena mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kemuliaan Allah ini harus kita sampaikan, kita beritakan, kita informasikan kepada orang lain. Bapak Ibu saya sekalian, kemuliaan ini nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah kemuliaan Allah dalam wujud manusia yang tinggal di antara kita. Yesus yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita beribadah kepadanya, itu yang kita ceritakan kepadanya. Karena dia punya nama yang ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa, dan dia adalah kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan hari ini. Yang kedua, selain kita ini menceritakan kemuliaan Tuhan, di dalam ayat 3 kitab Mazmur pasal 96, ceritakanlah perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada segala suku bangsa. Yang kedua, ceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada segala suku bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak hanya memberitahukan kemuliaan Allah, tidak hanya memberitakan kemuliaan Allah, tetapi kita juga harus menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, menceritakan karya Allah yang luar biasa. Kita menceritakan perbuatan, perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Allah kepada segala suku bangsa. Perbuatan ajaib yang mana yang harus diceritakan kepada suku-suku bangsa, supaya suku-suku bangsa menjadi percaya kepada Tuhan. Perbuatan ajaib Tuhan adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang dimana manusia tidak dapat melakukan. Perbuatan Tuhan yang ajaib adalah suatu perbuatan Tuhan, perbuatan karya Allah, di mana seseorang tidak dapat melakukan. Ini yang kita ceritakan. Karena manusia tidak bisa melakukan. Karena manusia tidak mampu berbuat itu. Maka perbuatan Allah itu menjadi nyata. Perbuatan Allah, karya-karya Allah, perkara-perkara yang dilakukan oleh Tuhan. Ini yang harus kita beritakan, kita sampaikan, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah kita adalah Allah yang dasar, Allah kita adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Apa yang kita ceritakan? Allah sebagai pencipta langit dan bumi serta isinya hanya dengan firman-Nya. Allah menciptakan manusia dengan ajaib. Karena Allah menciptakan manusia dengan luar biasa. Manusia mulia di hadapan Tuhan.
Kita diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya. Dan Tuhan memelihara kita dengan luar biasa. Ini merupakan perbuatan ajaib Tuhan. Kalau ada orang mengatakan itu merupakan kebetulan, bukan. Tetapi menurut saya, semuanya ini adalah kedaulatan Tuhan. Semuanya ini intervensi Allah. Semuanya ini karena campur tangan Allah. Karena Allah menciptakan semuanya, maka Tuhan juga memelihara semuanya. Tuhan menciptakan musim, maka ada musim hujan, ada musim panas. Tuhan menciptakan matahari, maka matahari ini bisa terbit dari timur, tenggelam di sebelah barat. Tuhan menumbuhkan pohon-pohon, dan Tuhan memberikan kepada semua manusia ini udara, nafas. Tuhan menyediakan buah-buahan pada musimnya. Allah itu memelihara ciptaannya. Maka Mazmur Daud mengatakan, Tuhan itu tidak rela kalau orang ini disakiti oleh sinar matahari. Maka keluar masuk seseorang ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Allah membebaskan bangsa Israel, salah satu contoh. Ini merupakan satu perbuatan ajaib. Musa dapat membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di negeri Mesir hanya dengan tongkat Musa. Tongkat yang ajaib. Dengan tongkat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena mujizat-mujizat yang dilakukan melalui perantaraan Musa dengan tongkatnya. Tongkat Musa dipukulkan di Laut Tebrau. Laut Tebrau terbelah. Ketika bangsa Israel haus, mereka menginginkan air. Tongkat Musa dipukulkan pada gunung. Gunung mengeluarkan air. Tuhan menyediakan mana setiap hari untuk bangsa Israel di padang belantara. Tuhan memimpin mereka menjadi tiang awan dan tiang api. Ini adalah perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan bagi bangsa Israel, bagi umatnya. Burung puyuh setiap hari disediakan oleh Tuhan. Bahkan bajunya saja, pakaiannya selama 40 tahun mereka ada di padang belantara. Baju itu tidak rusak, sandalnya tidak terepes. Ini menunjukkan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Ini yang kita beritakan, kita sampaikan kepada suku-suku bangsa. Perbuatan ajaib Allah ini juga nampak di dalam perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke bumi ini melakukan perkara-perkara ajaib, mujizat-mujizat yang dilakukan, karya-karya Yesus yang luar biasa, yang di luar pikiran kita. Ini yang kita beritakan, kita sampaikan kepada semua bangsa. Mujizat-mujizat Yesus. Injil Yohanes mengatakan kalau ditulis, bumi ini tidak mencukupi. Karena Yesus menyatakan banyak mujizat. Ketika ada orang yang datang kepadanya sakit pendarahan, Tuhan Yesus sembuhkan. Ketika ada perjamuan pesta kawin di Kana, kehabisan anggur, Tuhan datang mengubah air menjadi anggur. Ketika pengikut-pengikut Yesus sedang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus, kemudian mereka kelaparan, Tuhan Yesus menjadikan 5 roti dan 2 ikan itu dapat mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Ketika murid-muridnya
ombang-ambingkan laut badai yang besar, tapi Tuhan Yesus dapat berjalan di atas air untuk menolong mereka. Ada orang yang kerasukan setan. Tuhan Yesus datang mengusir setan itu. Ketika orang ini sakit sebelah tangan, Tuhan Yesus mengatakan, sembuhlah tanganmu. Ada orang yang sakit ayan, Tuhan datang dan Tuhan mengusir sakit itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita sudah mengalami mujizat-mujizat Tuhan, mujizat-mujizat karya-karya Allah, perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan ini harus kita beritakan, harus kita sampaikan, harus kita informasikan, kita proklamasikan kepada suku-suku bangsa supaya mereka mendengar, supaya mereka memahami, supaya mereka mengerti dan mereka sadar bahwa dirinya membutuhkan mujizat, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan. Inilah tugas kita. Maka Daud mengatakan kepada umatnya, ceritakanlah kemuliaan Allah kepada bangsa-bangsa, dan ceritakanlah perbuatan-perbuatan ajaib kepada suku-suku bangsa. Sebagai kesimpulannya Bapak Saudara, beritakanlah kemuliaan Allah kepada siapa saja yang kita temui dengan perbuatan baik kita, dengan kata-kata positif kita, dengan kata-kata kita yang menyejukkan, dan ceritakanlah perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dengan kita ini mendoakan orang yang sakit, kita mengusir orang yang kerasukan setan, kita menghibur orang yang susah, kita menolong orang yang sedang membutuhkan. Jangan lupa kita berdoa untuk mereka, berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoa untuk suku-suku bangsa. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, terlebih yang melakukannya. Amin. Inilah hidupku, ku serahkan padamu.
akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, kami lakukan. Karena kami tahu orang yang mendengar, melakukan firman Tuhan adalah orang yang berbahagia. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami akan melakukan kebenaran firman-Mu, yaitu kami akan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada bangsa-bangsa. Dan kami akan menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang kepada suku-suku bangsa. Karena hanya Engkau adalah Allah yang telah menciptakan dunia dan isinya begitu indah. Dan Engkau telah memberikan kepada ciptaan-Mu ya Tuhan kuasa untuk menguasai ciptaan yang lain ya Bapa. Dan kami bersyukur ya Tuhan jikalau saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu memberkati setiap kehidupan kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati masa depan kami, memberkati apa yang menjadi pengharapan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan nyanyikan pujian, hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Allah kita, Allah yang dasar, Allah yang kita ceritakan kepada bangsa-bangsa. Karena perbuatan yang ajaib, kita beritakan kepada suku bangsa. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cita kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran keuangan, kemakmuran finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Selamat melakukan aktivitas kita hari ini.